Belakangan ini banyak banget berita beredar soal PSM Makassar yang katanya nggak dapat duit juara, tapi cuma dapat trofi doang. Dan orang-orang pada kaget, emang iya? Kok bisa? Masa sih? Masa nggak dapat duit? Dan ratusan pertanyaan lain. Kenapa kami nggak bahas ini? Awalnya bukan kami nggak mau bahas, tapi nunggu respon PSSI dulu. Dan setelah ada respon dari PSSI, baru kami bahas ya. Oke, jadi gini ya, kami jelaskan. Sejak era Liga 1 di tahun 2017, juara Liga emang nggak dapat duit hadiah. Tapi di era di tahun 2020 lalu, itu ada hadiah 1 miliar untuk juara 1. Tapi ya itulah, banyak hal yang mengacaukan, salah satunya COVID, makanya dihentikan. Dan ketika dilanjutkan tahun 2021 atau musim 2021, itu kembali nggak ada hadiah duit buat juara liga. Lah, kan ada sponsor, terus duit sponsor kemanain? Sponsor utama tiap musim itu keluarkan uang hadiah 2-3 miliar buat hadiah ya. Tapi sejak operator dipegang oleh PT LIB, uang hadiah tersebut udah diminta duluan dengan alasan buat jalankan kompetisi. Dan katanya sih ini udah kesepakatan dengan para klub. Jadi para klub itu cuma dapat duitnya dari yang pertama dari hak siar, yang kedua dari subsidi per musim 5,5 miliar, yang ketiga dari hasil pertandingan, kalau menang berapa ratus juta, kalau seri berapa ratus juta, dan kalau kalah berapa ratus juta. Yang keempat dari sponsor pribadi klub, dan yang kelima dari tiket. Jadi intinya dari mulai ditangani oleh PT LIB sebagai operator, tiap musimnya setiap juara itu nggak akan dapat duit ya cuy. Ngerti kan sekarang? Makanya jangan heran ya kalau di liga kita ini banyak match fixing alias pengaturan pertandingan atau jual beli pertandingan. Uang juaranya nggak dapat duit kok. Lalu akhirnya timbul pertanyaan, terus duit denda dari klub tiap minggunya dipakai apa sama PSSI sama PT LIB? Oke, kami jelaskan ya kemana uang denda ini. Dan ini kami ketahui dari anggota PSSI dan PT LIB sendiri loh. Kabar yang kami terima, uang denda dari Komdis PSSI itu ternyata dibayarkan oleh klub ini bukan ke PSSI, tapi bayarnya ke PT LIB. PSSI cuma keluarkan denda dan dapat 10% saja dari uang denda yang katanya 10% ini dipakai PSSI buat biaya timnas, ya latihan, ya pertandingan timnas dan sewa stadion untuk timnas dan lain-lain. Nah, yang 90% itu dikuasai PT LIB, katanya sih buat biaya kompetisi baik Liga 1, 2, dan 3 gitu. Buat biaya kompetisi Liga 1, 2, dan 3 ya. Padahal kan PT LIB ini udah dapat 2-3 miliar dari sponsor buat talangan kompetisi. Belum lagi dari pemerintah subsidi yang sampai 10 miliar. Sementara klub itu tiap musimnya cuma dapat 5,5 miliar. Lah duit sisanya kemana cuy? Oke, kita hitung yuk. Yang pertama duit dari sponsor. Kita hitung aja yang paling rendah yang di 2 miliar ya. Yang kedua duit dari sanksi. Tiap musimnya itu sekitar kurang lebih 20 miliar lah. Yang ketiga hak siar TV 5 triliun dibagi 2 dengan PSSI jadi 2,5 triliun. Yang keempat uang pendaftaran tiap klub yang di 1 miliar dikali 18 klub sama dengan 18 miliar. Total dalam satu musim PT LIB ini ada dana masuk kurang lebih 2,45 triliun rupiah. Dikurangi 5,5 miliar per musim untuk subsidi klub dikali 18 klub sama dengan 99 miliar. Jadi 2,45 triliun dikurangi 99 miliar sama dengan 1,45 triliun. Lalu dikurangi biaya harian PT LIB yang kami pun nggak tahu berapa biaya harian PT LIB. Namun menurut para pengamat sepak bola biaya harian PT LIB itu sekitar 2-3 miliar per musim ya. Jadi kemungkinan dalam satu musim PT LIB ini mengantongi duit sekitar 1 triliunan lah. Itu duitnya kemana ya? Jawab sendiri deh. Nah sekarang udah pada ngerti dong kenapa pada ngotot ingin ada di PT LIB. Duitnya gede cuy. Nanti kalau ada yang komentar, ah lu sok tahu soal duit PT LIB, ya udah terserah situ.
Kalau situ mau komentar apapun ya terserah situ. Wong saya ini dapat berita ini dari orang PT LIB dan dari situs PT LIB. Soal benar atau tidaknya ya kami pun nggak tahu. Wong kami bukan orang PT LIB kok. Gitu aja kok repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, selain berita tadi, kami juga masih punya beberapa berita lainnya di edisi kali ini. Di antaranya, kisruh yang terjadi di tubuh Persib Bandung ternyata juga menjadi sorotan dari berbagai pihak, terutama di antaranya adalah dari mantan pesepak bola. Nah, ada sorotan apa sih dari pesepak bola ini tentang Persib Bandung, juga berita-berita lain dari klub-klub lainnya, dan juga tentu saja rumor transfer terbaru. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan cari tahu dan kulik sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita kulik semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal gaduhnya pemberitaan tentang PSM Makassar yang cuma dapat trofi saja. Menurut Erick Thohir, inilah bobroknya pengelolaan kompetisi Indonesia dari tahun ke tahun. Erick mengatakan PSSI dari dulu nggak bisa mandiri, bisanya cuma nyusahin klub. Sementara PSSI sendiri nggak pernah bisa membantu klub. Begitu juga dengan operator, bisanya cuma ngambil duit dari klub, tapi nggak bisa ngolah duit dari klub. Nah, untuk kasus PSM sendiri, Erick Thohir kabarnya akan keluarkan uang pribadi sebesar 2 miliar rupiah buat hadiah juara PSM. Jika benar, PSM akan jadi satu-satunya juara sejak era Liga 1 yang dapat hadiah duit, meskipun bukan dari operator dan sponsor lo ya. Tapi menurut Erick Thohir, ini tuh yang terakhir. Di kompetisi mendatang harus dibenahi. PSSI dan PT LIB harus benar-benar bisa atur keuangan dan manajemen. Mantap Pak Erick. Kan kami sudah sering bahas, PSSI dan PT LIB ini dari tahun ke tahun itu memang nggak pernah mau benahi marketingnya. Sponsor aja nggak punya. Alasannya ya gampang. Toh duit dari klub udah gede kok. Kalau diatur manajemen, marketing, dan keuangannya dan dilakukan secara transparan ke publik, ya amsyong deh, hilang deh pemasukan anggota PSSI dan PT LIB. Makanya Erick Thohir ini banyak musuhnya dan banyak yang doain. Semoga aja Erick Thohir maju jadi capres atau wacapres, kan aman tuh, nggak ada lagi yang ngotak-ngatik kita. Itu tuh kata para anggota PSSI dan PT LIB. Yang gini mau maju Indonesia sepak bolanya, mimpi. Yang majuin satu, yang mundurin segudang. Berat tugas Erick Thohir. Indonesia di ban tahun 2015, Erick Thohir yang turun tangan. Indonesia mau disanksi lantaran kasus tragedi Kanjuruhan, Erick Thohir juga yang turun tangan. Indonesia dikacaukan di Piala Dunia dan hampir disanksi, Erick Thohir juga yang turun tangan. Sekarang soal juara liga nggak dapat duit aja, Erick Thohir juga yang turun tangan. Ya repot kalau kayak gini. Jagoannya 1, penjahatnya 1000. Ya tewas tuh jagoan. Oke, lanjut ya. Dari Persib Bandung, konflik internal di tubuh Persib antara pelatih dengan pemain dan manajemen bahkan merombak ke supporter, membuat salah satu mantan bintang timnas yang juga mantan kapten Persib Bandung, Firman Utina, akhirnya angkat bicara. Menurut Firman, dirinya sebagai mantan pesepak bola udah bisa melihat apa yang terjadi di Persib sejak beberapa pertandingan terakhir, atau tepatnya seperti ada hal yang tak beres antara pelatih dan pemain Persib. Firman Utina menilai sejak paruh musim kedua para pemain Persib sudah menunjukkan gelagat yang tak suka pada pelatih, dan puncaknya ketika kalah dari Persija Jakarta. Pengalaman saya pribadi sebagai pemain sepak bola nggak bisa ditipu dengan keadaan di lapangan. Bukan cuma saya yang merasa ada yang tak beres dengan pemain Persib, tapi yang nonton juga pasti bisa menilai pemain, ujar Firman Utina.
Lalu Firman Utina pun mengutarakan pendapatnya tentang Luis Milla. Menurut Firman, yang ia tahu dan pernah ia rasakan, Luis Milla adalah pelatih yang luar biasa dengan segudang taktik. Cuma yang jadi masalah Luis Milla itu adalah bahasa. Jadi menurut Firman Utina, tindakan bodoh jika manajemen Persib membuang Luis Milla cuma karena desakan sebagian pemain. Justru manajemen Persib jika ingin berprestasi, jangan terlalu fanatik pada seorang pemain. Yang saya tahu dan saya pernah rasakan di timnas, meskipun gak lama dilatih oleh Luis Milla, saya tahu pelatih ini luar biasa, punya segudang taktik. Dan itu kita bisa lihat di Persib, dari zona bawah loh dia bawa Persib ke posisi atas dengan pemain yang bukan pilihan dia. Kurang hebat apa lagi? Belum tentu ada pelatih yang bisa kayak gitu. Oke lah, Tavares bisa bawa PSM juara, tapi kan pemain PSM itu pilihan Tavares sejak awal, beda dengan Luis Milla. Jadi saya pikir hal bodoh jika Persib melepas Luis Milla, ujar Firman Utina. Lebih lanjut Firman Utina mengatakan, saya sebagai mantan pemain dan juga sebagai pelatih sekarang berpendapat kalau ada pemain yang membangkang dan akhirnya merusak suasana tim, kalau itu terjadi ya lebih baik pemain tersebut ditendang keluar, jangan sampai nantinya jadi virus di dalam tim. Dan manajemen Persib pun harus tegas, gak boleh silau dengan pamor pemain kalau mau maju, ujar Firman Utina. Nah, gimana sob? Benar kan analisa kami soal Persib? Bukan cuma kami yang berasumsi seperti ini. Orang sekelas Firman Utina yang kita tahu kapasitasnya, dia pun berpikir sama seperti kami. Jadi, kalau ada yang masih nyalahin Luis Milla, berarti fix orang ini nggak tahu apa-apa soal bola, alias cuma bacot doang. Jadi benar kalau kata Bung Karno, musuh terberat kita bukanlah dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Musuh terberat klub bukanlah orang lain, tapi dari dalam klub itu sendiri. Dan buat yang nggak percaya berita ini atau dianggapnya kami ini bohong, baca sendiri tuh beritanya atau artikelnya. Lanjut ke rumor transfer. Gelandang asal Mali milik Rans Nusantara FC Makan Konate dirumorkan tertarik kembali ke Arema FC. Ingat, ini masih rumor loh ya. Cek faktanya yuk. Konate bilang sih nggak ada niat keluar dari Rans, tapi dia nggak tahu kalau agen pemainnya yang nawarin dia ke klub lain. Udah tahu dong, agen Konate ini mata duitan cuy. Jadi ya kita nggak tahu kemana Konate selanjutnya. Yang penting buat dia kan duit. Dewa United tampaknya akan benar-benar kehilangan Karim Rossi. Tim anak Dewa segera mencari pengganti Rossi dan ditemukanlah Jefferson Assis dari Brazil yang awal musim ini dirumorkan ke Persebaya tapi gagal. Kabarnya negosiasi antara Dewa United dengan Assis ini sudah mencapai 75%. Persis Solo cuci gudang dengan membuang para pemain uzur. Setelah Ferdinand Sinaga dan Samsul Arif, kini giliran Fabiano Beltrame yang dilepas. Belum tahu Fabiano akan berlabuh ke klub mana. Fabiano sendiri kabarnya akan bermain di Liga 2 musim depan. Barito Putra kabarnya tengah negosiasi dengan gelandang sekaligus kapten Bali United Fadil Sausu. Fadil yang sudah tak muda lagi memang kemungkinan akan terdepak dari skema permainan Bali United musim depan. Dan kabarnya Barito sudah ajukan tawaran tinggi pada agen Fadil. PSIS Semarang diketahui tengah negosiasi dengan salah satu gelandang asal Brazil Thiago Guinho. Pemain berusia 26 tahun ini musim lalu bermain di kasta kedua Liga Brazil bersama klub Ituano. Pemain ini sejatinya sejak karirnya ya sepanjang karirnya lebih banyak dipinjamkan. Tapi jika pemain ini jadi ke PSIS, ini apakah artinya Thiago Guinho ini jadi slot terakhir asing non Asia? Pasalnya kan PSIS juga tengah nego dengan Tocantins. Lalu regulasinya berapa sih Pak Yoyo? 4+1 atau 5+1? Kok banyak banget sih rekrut pemain asing? PSS Sleman ajukan tawaran pada PSIS Semarang untuk memboyong kapten PSS Semarang Hari Nur Yulianto. Proses negosiasinya masih alot. Seperti biasa, Yoyo Sukawi ini nggak mau lepas pemain secara gratis. Hari Nur boleh dilepas asal sesuai harga dan ada plusnya, yakni PSS Sleman harus kasih pemain ke PSIS.
Sama tuh kayak Septian David Maulana yang dibidik Persib. Katanya sih Persib selain harus bayar uang, Persib pun harus ngasih pemain ke PSIS. Nggak tanggung-tanggung lagi, Febri Haryadi yang diminta. Lah, harga Septian aja lebih murah dari Febri, Pak Yoyo. Kok bisa minta duit lagi sih? Ini gimana sih? Dari Persebaya kabarnya mendapatkan tawaran dari tim Dewa United untuk memboyong winger mudanya M. Supriyadi, tapi kabarnya Aji Santoso menolaknya. Alasannya, menurut Aji Santoso, Supriyadi ini masih dibutuhkan di Persebaya. Selain itu, Persebaya pun tengah tegang nih dengan Dewa United lantaran batalnya Miftah Anwarsani yang bergabung ke Persebaya, yang membuat proses pemindahan Altabalah kabarnya akan diurungkan. Dari Persib Bandung, kabar terbaru, Siro dan David da Silva kabarnya aman di Persib. Hal ini usai banyaknya rumor jika Siro akan dilepas atau dipinjamkan. Awalnya ada berita nih, Siro akan dilepas ke Persis Solo, tapi dibantah oleh Kaisang Pangarep. Yang terbaru, Siro kabarnya akan dipinjamkan ke PSS Sleman oleh manajemen. Tapi rupanya keinginan manajemen ini melepas Siro ke PSS sebagai pinjaman ini ditentang oleh DDS, dan katanya sih DDS ini ngamuk-ngamuk ngomel-ngomel soal Siro yang mau dilepas dan ngancem pergi dari Persib kalau Siro dilepas. Bahkan kabar yang kami terima, DDS pun sampai bilang begini sama manajemen Persib blind mind alias buta pikiran jika melepas Siro Alves. Ya iyalah, Siro kan gak banyak tingkah di Persib, udah mainnya Spartan dan sepenuh hati, kok dilepas cuma gara-gara bisnis sih? Nah, katanya sih cuma Nick Kuipers aja nih yang udah 90% pasti dilepas. Yang 3 fix, aman, dan stay di Persib. Nah, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Karena kami akan terus mengupdate tiap hari perkembangannya sepak bola Indonesia. Terima kasih yang telah melihat video dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.